Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas Asics GT2 Ukiyo-e. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Boxnya kayak gini, warna coklat kardus biasa, cuma dia lumayan kokoh ya. Jadi ya terasa feel premiumnya. Di bagian atasnya ini ada logo Asics yang besar. Terus di bagian sininya ada tulisan Asics, ini ada tulisan Ortholite ya. Ini buat teknologi insole-nya. Di sini saya pakai ukuran US 8,5 dan ini true to size buat saya. Punya 42. Di sini ada label impornya ya oleh PT Asics Indonesia. Di sininya kosong, dimana ada logo Asics. Sininya kosong. Di bagian bawahnya juga ini ya cuma ada tulisan daur ulang begini. Yang menarik perhatian saya dari boxnya ini sebenarnya adalah ukurannya. Jadi ukurannya ini kecil ya untuk box sepatu dan dia ini fitnya itu ngepas banget dengan sepatunya. Jadi mungkin dia akan kalau beda ukuran itu beda ukuran sepatu akan beda ukuran box ya. Bagus sih jadi penyimpanannya jadi lebih hemat. Kita buka, dalamnya coklat kardus biasa aja. Kertas minyaknya juga polosan ya, nggak ada logo Asics-nya. Ini ada labelnya waktu kita dapetin sepatunya. Ini ada gambar apa namanya yang grafis yang ada di sepatunya, Great Wave of Kanagawa, gambar ombak-ombak Jepang itu. Ini label Asics-nya. Oke, kita balik lagi ke sepatunya. Cuma untuk membahas sepatunya kayaknya saya nggak bisa bahas sebelah doang karena dia ada grafisnya dan dia grafisnya beda kiri dan kanan. Jadi akan saya taruh sepatu satunya lagi di sini. Ini kali ya. Oke. Pertama kita bahas siluetnya. Siluetnya ini adalah Asics GT2. Dia modelnya ini model apa ya, sport style tahun 2000-an. Jadi dia agak gemuk di bagian uppernya. Terus bicara soal uppernya, material uppernya ini pakai leather ya. Dia full leather semua. Di bagian tengah sini ada logo Asics-nya yang apa ya, saling timpang tindih dengan layering lainnya. Terus dia juga banyak perforated-nya ya. Kelihatannya bintik-bintiknya banyak. Bagian di logo Asics juga ada bintik-bintiknya. Dan yang menarik dari sepatu ini adalah grafis di bagian depannya. Jadi dia ada logo, bukan logo sih, gambar kayak apa tadi, Great Wave of Kanagawa. Jadi ombak-ombak Jepang gitu. Dan yang menarik lagi adalah detailnya ini, dia itu di buih-buih airnya ini ada benang-benangnya gini. Jadi dia nggak cuma gambar lukisan aja, cuma dia ada benang-benangnya gini di bagian buih-buih airnya. Dan untuk bagian depan ini walaupun dilukis dia masih perforated ya, tuh banyak bolong-bolongnya. Dan dia grafisnya kiri dan kanan beda. Ini lihat, yang bagian sepatu kanan ini lebih rame ya, kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya ini lumayan keras, bagus untuk menjaga kestabilan. Dia bahannya leather juga, dan di bagian belakang ini ada emboss gambar gunung. Lalu di bagian belakang sini juga ada bordiran ya, tulisan Asics. Dan ini pull tabnya ini ada tulisan Jepang-Jepang gitu. Cuma kalau saya pribadi, saya kurang suka sih penempatan pull tabnya ya. Jadi kayak lewer-lewer gini. Yeah, boy. Kan biasanya full tape itu nggak nyambung di satu tempat gini, jadi nanti dia muter gini nih, harusnya disatuinnya di sini gitu. Cuma yang mungkin supaya bisa dibuka dan bisa ngeliatin tulisan Asics-nya sih, jadi dijahit jadi satu di atas ini. Nah kalau saya pribadi dari samping ini kelihatan kurang rapih. Terus untuk bagian dalamnya sama ya dengan bagian luarnya. Lanjut ke lubang tali sepatunya, bahannya sama, bahannya kulit juga, lubangnya biasa aja nggak ada besinya. Dan untuk talinya ini bahan kain, warnanya nih abu-abu muda ya, jadi bukan warna putih. Dan dia lumayan panjang, cuman ini dikasih runners knot-nya kalau kalian mau nambah apa lubangnya, jadi talinya nggak begitu panjang. Lanjut ke bagian tangnya juga sama ya, bahannya dari kulit. Dan di sini dibordir, ditempel gitu ya, logo Asics, dan logo Asics, tulisan Asics-nya ini juga dibordir. Untuk paddingnya ini dia nggak begitu empuk ya, ada empuknya sedikit tapi relatif nggak ada lah ini mah, kayak gitu. Lanjut ke kolarnya. Kolarnya ini yang saya suka, ini lembut banget.
dipegang berasa lembut. Untuk paddingnya, ada paddingnya cuma minimalis, paddingnya nggak banyak, jadi nggak begitu berasa. Tapi ya ada rasa sedikit-sedikitnya. Lalu untuk bagian insole-nya, dia ada gambar gunung ya, seperti yang di bagian heel-nya nih. Sama, cuma ini berwarna dan ada tulisan ASICS. Bisa diambil ya. Insole-nya bisa dicopot. Tuh. Dan dia, kalian bisa lihat di bagian arc-nya ini tinggi banget. Ini untuk saya yang kakinya standar, ini sih enak banget ya, karena fit-nya itu sangat true to size. Tapi kalau untuk kaki lebar, mungkin saya saranin untuk upsize sih, karena ini di kaki saya ini udah ngeplek, ngepas banget, kepeluk dengan arc-nya yang tinggi ini. Jadi kalau kaki lebar, bagusnya sih upsize daripada kayak kalian bleber-bleber sampai keluar-keluar sini, malah jadi bikin nggak nyaman. Terus bagian bawahnya warna hijau terang begini ya, tulisan ASICS ya. Dan ini dipencet-pencet empuk loh. Ini teknologi ortholite-nya yang dipakai ASICS. Oke, kita balikin. A few moments later. Oke, lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini warna kayak off-white atau krem gitu ya. Dan dia tuh ada tambahan lagi di atasnya sini buat menambah kestabilan. Dan dipencet-pencet, midsole-nya ini lumayan empuk, tapi bukan yang empuk banget ya, lumayan empuk. Dan dia ada tulisan gel di sini. Jadi dia ada teknologi gelnya, cuma setahu saya gelnya cuma sedikit dan ketika dipakai juga nggak begitu berasa sih. Kenapa nggak berasa? Karena outsole-nya ini dia tebel banget tuh, lihat. Jadi outsole-nya ini menyeluruh ya dari depan sampai belakang, dan dia tebel dan keras. Tuh. Jadi mungkin ini yang bikin keempukan midsole-nya itu jadi kurang berasa karena outsole-nya ini tebel dan menyeluruh dan juga keras. Dan untuk traksinya sih saya nggak ada masalah ya. Ini sempat kena aspal yang agak basah juga aman-aman aja. Mungkin karena dia tonjolannya banyak seperti sepatu outdoor. Jadi ya untuk traksinya bagus banget. Di sini dia ada logo ASICS yang timbul. Untuk traksi saya nggak ada masalah, ini bagus. Cuma karena dia menyeluruh gini outsole-nya, jadi bikin sepatunya terasa berat. Itu aja sih. Oke, lalu gimana rasa pemakaiannya? Rasa pemakaiannya yang pertama untuk fittingnya ini senak banget. Jadi uppernya ini ketika masuk itu benar-benar memeluk, dan untuk ukuran lebar sepatunya juga sangat senak ya. Jadi menurut saya kalau kalian kakinya lebar memang harus banget buat upsize. Tapi kalau kaki kalian nggak lebar, ini fittingnya bagus banget. Jadi benar-benar ngeplak di kaki, baik itu ukuran lebar kakinya ataupun uppernya. Cuma ya mungkin uppernya ini agak kurang empuknya ya. Jadi empuknya ada cuma sedikit banget, minimalis. Tapi masih mending dibandingkan Nathan Hiroshi yang bener-bener kayak nggak ada empuknya sama sekali. Ini masih ada berasa empuk-empuk di uppernya. Cuma ya gitu, uppernya ini sangat senak. Lalu untuk kenyamanan midsole-nya, sebenarnya midsole-nya empuk dan insole-nya juga kan empuk ya tadi ya pakai ortholite. Cuma karena dia outsole-nya keras dan banyak begini, jadi keempukannya itu jadi sangat berkurang. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya sepatu ini memang dibeli untuk branding dan desainnya ya. Jadi kalau untuk keempukan dan kenyamanan pakainya menurut saya sih standar aja. Kalau buat jalan-jalan ke mall ataupun ke tempat makan masih oke, tapi kalau untuk traveling yang banyak jalan kakinya, ini jelas bukan sepatu pilihan saya. Dan kalau kalian mau sepatu dengan model seperti ini tapi nyaman dipakai, itu ada brand lokal yaitu Piero Jogger. Itu jauh lebih ringan dari ini dan dipakainya jauh lebih nyaman dari ini. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Oh iya, dan untuk harga sepatu ini retailnya itu sekitar 1,8 juta. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau kalian mau beli sepatu bekas review, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan kalian bisa like dan subscribe ya kalau kalian suka dengan video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.